Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Selamat sore, saudara-saudara, teman-teman, dan para sahabat. Saya Ubaingan Sigalingging, saat ini duduk di DPRD Provinsi Kepri dan membidangi di Komisi 4. Sebelum menjadi anggota DPRD, saya aktif di organisasi sosial yang bernama LSM Gebrak. Nah, di LSM Gebrak kami berjalan bersama teman-teman dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pendampingan masyarakat. Nah, saya sendiri berlatar belakang pendidikan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi setelah tamat dari ISI Jogja, saya sempat mengajar di universitas, tepatnya di Universitas HKBP Nomensen Medan. Kemudian saya berhenti, pindah ke Batam, dan kemudian di Batam pada awalnya itu sempat mendirikan sebuah wadah yang disebut dengan Forum Kerja Budaya Batam. Nah, forum ini kemudian lambat laun karena memang latar belakang teman-teman juga banyak yang aktivis, maka berubah menjadi lembaga swadaya masyarakat, yaitu Gerakan Bersama Rakyat atau yang lebih dikenal dengan LSM Gebrak. Dari sinilah cikal bakal perjalanan perjuangan kami bersama teman-teman di dalam upaya menyuarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah pinggiran atau kalau di Batam itu disebut dengan masyarakat yang tinggal di rumah liar atau ruli. Nah, perjalanan perjuangan selama ini kami lakukan itu didasarkan atas sebuah pemikiran bahwa negara harus bersikap adil terhadap rakyat tanpa memandang status dan posisinya. Dan dari pengalaman kami di dalam pendampingan ini melihat justru memang di dalam prakteknya itu masyarakat miskin itu yang sering sekali terabaikan. Baik juga dalam hal pemenuhan hak dasar maupun dalam hal kesempatan-kesempatan mereka untuk mendapatkan peluang-peluang yang seharusnya bisa didapatkan sebagaimana warga negara yang lain. Nah, dengan kata lain kami melihat bahwa ada semacam diskriminasi, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar. Nah, yang menjadi concern kami waktu itu adalah bagaimana bisa memastikan pemenuhan hak dasar warga ini diberikan oleh negara. Nah, biasanya di banyak tempat sebelum tahun 2010 ke bawah itu, ruli itu sama sekali tidak mendapatkan apa yang menjadi hak dasar ini, terutama air. Jadi hampir banyak sekali masyarakat ya yang ada di ruli itu mendapatkan air melalui membeli ya, dengan membeli melalui drum, per drum dan lain sebagainya. Nah, ini menarik buat kami karena apa? Ternyata di sejak tahun 2005, 2006, 2007 kami melakukan studi ya, dan kemudian menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin ini, ternyata itu mahal sekali. Jadi dari studi ini, kalau dihitung dari rupiah yang mereka keluarkan, kemudian dikonversi dalam bentuk mata uang asing, ini hampir sama dengan mereka membayar air itu harganya dengan warga masyarakat yang tinggal di kota Amerika seperti di New York dan di Tokyo. Nah, terus pertanyaannya bagaimana mungkin masyarakat miskin ini membayar air lebih mahal sementara kondisi ekonomi mereka ya justru berada pada kondisi yang dianggap miskin. Nah, tentu ini karena praktek pembelian air itu mereka beli per drum yang kebutuhannya bisa kita hitung per hari. Jadi kalau dirata-ratakan per bulan itu bisa sampai 500-600 ribu. Nah, kalau dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perumahan, ini jauh sekali harganya.
Ya katakanlah paling tidak kalau di Ruli membayar itu 300.000, ya ketika itu kalau di perumahan dia paling besar itu 50.000, 60.000 atau 70.000. Jadi ini suatu angka yang sangat besar sekali. Nah, berangkat dari pemikiran inilah kami mulai melakukan semacam pendekatan ke masyarakat dan juga sekaligus menyampaikan kepada pemerintah bahwa pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga. Nah, di sisi lain kami memandang bahwa sebagai hak dasar ini adalah hak yang paling utama dalam kehidupan manusia karena air ini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa disubstitusi dengan benda-benda lainnya. Jadi sesuatu yang menurut kami pemerintah tidak boleh membedakan status hukum tinggal mereka apakah di Ruli atau tidak terkait dengan hak dasar tersebut. Jadi walaupun mereka tinggal di Ruli, mereka juga punya hak yang sama seperti warga negara lainnya. Karena apa? Air ini merupakan hak dasar untuk hidup semua makhluk yang ada di bumi ini. Itulah dasar pertimbangannya. Maka sejak tahun 2006 mulailah kami mendorong pemerintah. Dan puncaknya di tahun 2007 itu kami melakukan aksi yang cukup spektakuler kami anggap karena hampir 2 bulan kami itu bersama anak-anak PANG menyuarakan kepada ketika itu Otorita Batam ya sebagai regulator untuk membuka kesempatan agar masyarakat yang ada di Ruli itu mendapatkan haknya. Jadi setelah 2 bulan terus-menerus kami melakukan aksi sampai katakanlah bikin tenda itu waktu itu di bundaran Otorita. Jadi kalau kita lihat itu Otorita Batam, bundarannya itu dulu itu pohon besar dan kemudian ditutupin oleh pohon-pohon yang tinggi. Jadi orang nggak bisa lihat di dalam itu apa. Tapi setelah kami dulu menempatin itu hampir 2 bulan lebih kurang, maka sekarang kita lihat bundaran itu sudah dibersihkan ataupun sudah dipotong semua pohon-pohonnya. Jadi nggak ada lagi pohon yang menghalangi. Jadi setiap masyarakat udah bisa melihat apa di tengah-tengah dari bundaran yang ada di depan kantor BP Batam sekarang. Nah, setelah perjuangan inilah pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk menyediakan fasilitas berupa kios air. Jadi kios air ini adalah sebuah langkah untuk bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan air melalui kios yang airnya ini disalurkan oleh pengelola air bersih di Batam. Dan ini berjalan hingga hari ini. Tentu kami juga tidak merasa ini cukup. Harusnya pemerintah memberikan hak ini tanpa harus melalui kios. Karena kami anggap juga melalui kios ini juga biayanya cukup mahal juga. Tetapi begitu pun kami tetap menghargai apa yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui otorita ketika itu. Di sisi lain kami juga mencermatin ada masalah pendidikan kesehatan. Nah, akses masyarakat terhadap pendidikan kesehatan ini juga kami anggap rendah sekali. Karena apa? Karena biasanya mereka ini dengan segala keterbatasannya sering justru diabaikan oleh penyelenggara kesehatan karena alasan-alasan ekonomi. Tentu ini tidak boleh. Ya kita bersyukur sekarang sudah ada namanya, sebelumnya ada Jamkesmas, ya sekarang sudah ada BPJS dan lain sebagainya. Tetapi ini juga sering juga mereka merasa diabaikan hanya karena penggunaan fasilitas kesehatan yang ini berbayar, tapi sering dianggap oleh pelaku-pelaku kesehatan sebagai amal. Padahal perlakuan ini harusnya sama dengan pasien-pasien umum. Nah, begitu juga pendidikan, saya kira banyak hal yang menurut kami menjadi terkendala, terutama masyarakat di Ruli, yaitu sampai tahun 2010 hampir semua Ruli itu menggunakan genset. Artinya mereka mendapatkan listrik itu dari genset. Dan itu rata-rata 1 ampere ataupun 2 ampere. Dan hidupnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah tentu dengan kondisi ini sangatlah tidak memungkinkan anak-anak bisa belajar maksimal. Karena penerangannya sangat terbatas. Belum lagi untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Nah dari sinilah kami memulai dulu perjuangan untuk bisa meyakinkan pemerintah bahwa listrik itu merupakan kebutuhan dasar. Maka
Kami mulai ini tahun 2010 tepatnya dengan warga di Balai Kolang. Perjuangan ini cukup panjang, 1 tahun lamanya dengan begitu banyak pertemuan dan aksi dan demo agar hak ini diberikan oleh negara. Nah, barulah pada tahun 2011 awal Januari listrik itu bisa masuk yang dikelola oleh pihak ketiga. Nah, dengan masuknya listrik ini, maka masyarakat itu bisa terbantu, kemudian ruli-ruli yang lain. Nah, apa yang mau kami sampaikan bahwa yang menyangkut hak ini adalah sesuatu yang memang seharusnya diberikan oleh negara. Jadi nggak ada urusannya dengan legal atau tidak, legal atau ilegal lokasi tempat yang mereka tinggalin. Karena apa? Karena ini merupakan tanggung jawab negara. Nah, setelah listrik ini masuk, kami melihat ada hal yang positif sekali bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah dan kemudian anak-anak mereka lebih maksimal belajarnya. Ya, begitu juga waktu istirahat mereka bisa lebih maksimal karena dengan adanya fasilitas listrik ini mereka bisa lebih bermain di rumah dan sebagainya. Saya kira ini dua hal, di samping masalah-masalah lain lagi, bahwa memang sering sekali kami melihat karena tidak adanya akses ya ataupun ya akses yang dimiliki masyarakat kepada ke pemerintah dan juga ke lembaga legislatif, sehingga selalu terjadi bahwa apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka ataupun permohonan mereka itu diabaikan. Nah, inilah pentingnya kami membuka jalan kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Di sisi lain tentu kami ingin juga mendorong, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penting masyarakat bisa bersatu untuk bersama-sama menyuarakan apa yang menjadi hak dan terutama hak mereka ya yang diberi oleh negara. Jadi jangan menunggu negara yang memberi, kadang-kadang negara lebih banyak sering juga lupa. Nah, oleh karena itu kami mengedukasi masyarakat untuk bisa merumuskan apa yang menjadi kepentingan mereka. Merumuskan kemudian juga menyampaikan apa yang menjadi kepentingan mereka. Saya kira ini pendampingan yang terus-menerus kami lakukan hingga saat ini. Sehingga masyarakat itu lebih berani menyuarakan apa yang menjadi harapan mereka. Terutama di dalam sisi bagaimana mereka bisa bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, di sisi lain kita juga melihat misalnya kalau kita lihat secara kuantitas jumlah di masyarakat miskin itu banyak usia produktif tidak bekerja karena memang keterbatasan ataupun karena aturan-aturan dari perusahaan yang membatasi usia tenaga kerja. Nah, di sini kami melihat bahwa agar ada satu upaya untuk mendorong mereka bisa diberi keterampilan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa membuat mereka ya punya sesuatu modal yang produktif. Nah, ini di banyak tempat kami mendorong ke arah itu sehingga program-program pemerintah itu bisa tepat sasaran kepada mereka. Nah, jadi kalau selama ini prakteknya hanya diberi BLT, diberi sembako, diberi ini, menurut kami itu juga yaitu hanya semacam peninaboboan. Karena apa? Itu tidak produktif. Tapi kalau ibu-ibu dilatih misalnya dengan keterampilan, kemudian dibantu peralatannya, maka dia bisa berusaha dan dia bisa mendapatkan hasil ya tanpa harus dia misalnya bekerja keluar rumah. Nah, hal-hal inilah yang menjadi concern kami selama ini, terutama dalam memastikan agar kebijakan pemerintah itu berpihak kepada mereka. Kami kira itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan keberadaan kami di LSM Gebrak. Ya, sangat menarik. Banyak hal yang mungkin yang melatar belakangi perjalanan kami di pergerakan, khususnya di LSM Gebrak. Bahwa sesungguhnya banyak orang yang tidak juga tahu apa sih yang menjadi dasar dari pergerakan ataupun perjuangan. Yang pertama adalah semua kegiatan ataupun aktivitas Gebrak itu berangkat dari sebuah gagasan, yaitu pemikiran tentang bagaimana memastikan agar pemenuhan hak-hak dasar, hak hidup itu bisa diberikan oleh negara. Dan
ini menjadi sebuah pertarungan gagasan kami anggap karena apa? Karena di dalam prakteknya sering sekali hal ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah. Tentu hal-hal ini juga mewarnai perjalanan kami. Di satu sisi memang kami menghadapi pilihan yang sulit, terutama ketika kami juga memiliki keterbatasan akses kepada pemerintah. Maka apa yang kami lakukan adalah secara konsisten terus untuk mendorong bersama-sama dengan masyarakat. Nah, di sisi lain tentu ada satu hal yang prinsip yang mungkin agak sedikit berbeda dengan banyak organisasi lain. Kami di LSM Gebra ini berjalan selama ini karena kami menghidupin LSM. Jadi kami tidak hidup dari LSM Gebra ini. Jadi kami terus berjuang bagaimana LSM ini bisa hidup dan terus bergerak, dan ini menjadi tanggung jawab yang berat. Sudah tentu untuk bisa bertahan seperti ini memerlukan konsistensi. Tetapi yang terpenting di atas itu semua adalah kami sadar bahwa ini persoalan integritas. Nah, makanya di Gebra itu integritas itu nomor satu. Jadi nggak bisa ada yang lain-lain kalau misalnya kita di Gebra ini sedikit saja kita goyang itu akan mempengaruhi sikap kita. Maka tidak banyak yang bisa, katakanlah begini, sering juga orang sering mau ikut di Gebra. Tapi selalu kami membatasin, karena Gebra tidak merekrut anggota, tapi pengurus saja yang ada. Karena memang pekerjaannya berat sekali. Nah, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tantangan dan ini, saya pikir memang ya namanya pun kita memperjuangkan ide dan gagasan, terus mempertarungkan pikiran, sudah tentulah dinamikanya itu bermacam-macam. Kadang-kadang kita juga mendapat godaan yang besar sekali untuk berkompromi. Kadang-kadang kita juga harus ditekan untuk tidak melakukan sesuatu yang dianggap tidak nyaman buat aparat. Nah, yang biasanya yang paling berat buat kami itu adalah kalau melakukan aksi ketika presiden datang. Kalau Presiden Republik Indonesia datang ke Batam itu aksi, nah itu biasanya itu pekerjaan yang paling penuh tantangan. Karena apa? Karena melakukan aksi terhadap presiden ini biasanya akan mendapatkan halangan yang keras juga. Tetapi selama ini kami tetap konsisten melakukan itu karena kami anggap kalau aksi ketika presiden datang itu message-nya lebih cepat sampai. Kami kira memang inilah yang mewarnai selama ini di LSM Gebra. Tentu saya juga menghormati integritas dari teman-teman kita yang ada di Gebra yang sampai detik ini tetap konsisten. Bahwa memang sesungguhnya kita di dalam mempertarungkan ide, gagasan, dan pemikiran ini itu tidak ada kaitannya dengan benefit-benefit ekonomi. Tidak ada keuntungan-keuntungan ekonomi yang kita dapat. Karena pada prinsipnya justru kita harus menghidupin perjuangan ini. Ini saya kira yang salah satu yang menjadi hal penting menurut kami di Gebra. Nah, kalau soal tekanan-tekanan yang lain itu lebih kepada misalnya kami menghadapin untuk memberikan edukasi dan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya pikir ini pekerjaan yang tidak bisa sebentar dan dilakukan terus-menerus. Karena penting juga memastikan bahwa tidak hanya bergerak aksi dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian-pengertian ataupun soal-soal nilai dan keadilan. Jadi inilah terus-menerus yang kami suarakan. Nah, karena memang kami lebih bertumpu kepada perjuangan nilai dan juga perjuangan keadilan, sudah tentu karena ini menyangkut kepentingan semua orang. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kami harus takut ataupun harus mundur. Walaupun memang sering juga itu menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik juga, terutama dari aparat, karena kami sering dianggap membela yang salah. Padahal tujuan kami adalah untuk memastikan hak atas keadilan masyarakat itu bisa dipenuhi oleh negara. Kami kira itu yang berkaitan dengan apa. Tentu ini menarik. Mudah-mudahan ya LSM Gebra teman-teman juga tetap solid dan konsisten hingga hari ini. Jadi memang di dalam perjalanan ada satu hal yang membuat kami sering sekali merasa kesulitan ketika memperjuangkan masyarakat, yaitu akses kepada lembaga-lembaga, khususnya pemerintah dan legislatif.
Nah, sering sekali suara yang disampaikan ataupun tuntutan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan permintaan masyarakat itu tidak ditanggapin. Nah, berangkat dari pemikiran inilah, terutama ketika perjuangan listrik di Balai Kolam pada tahun 2010, ya, seharusnya perjuangan itu tidak perlu sampai setahun, tetapi karena tidak ada akses politik ketika itu, maka perjuangan itu sangat lama sekali. Nah, inilah yang salah satu melatar belakangin kenapa pentingnya kita memiliki akses politik. Atas dorongan teman-teman dan khususnya warga Balai Kolam ketika itu, dan dukungan penuh kami untuk maju di DPRD Kota Batam. Dan itu sebenarnya hanya untuk memperpanjang kekuatan atau namanya untuk menambah kekuatan agar akses kepada pemerintah itu bisa lebih kuat. Maka kami tahun 2014 itu sepenuhnya memutuskan untuk ikut kontestasi di pemilu melalui Partai Hanura, yang juga sampai hari ini saya menjadi salah satu pengurus, ya, sekretaris tepatnya di DPD Hanura. Tahun 2014 saya menang dan duduk di DPRD Kota Batam. Nah, dengan duduknya di DPRD Kota Batam ini, maka semakin memudahkan, ya, saya bisa membantu LSM Gebra untuk juga masyarakat membuka akses ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapin, baik yaitu pertemuan melalui dialog maupun melalui aksi-aksi demo. Dan inilah sebenarnya salah satu yang melatar belakangi kenapa kami terjun ke politik. Walaupun sebenarnya dari awal kami nggak punya agenda, nggak punya keinginan untuk terjun ke politik praktis yang sifatnya partisan berpartai. Tapi karena sesuatu hal ini tadi, ya, pelajaran yang sangat berharga, sulitnya akses ke pemerintah, maka kami memutuskan untuk menerima dukungan masyarakat tersebut. Nah, dari pengalaman kami setelah duduk di DPRD, maka itu sangat membantu bagaimana ketika LSM Gebra dan kami hadir juga yang mendampingi masyarakat, kemudian menyampaikan, mengkomunikasikan, kemudian juga usulan-usulan itu bisa lebih mudah diterima oleh pemerintah. Inilah sebenarnya yang menjadi latar belakangnya. Jadi bukan agenda politik ANSI, artinya tujuannya politik untuk politik, enggak. Kami berharap dengan ini duduk di politik ini bisa menjadi sebagai perpanjang tanganan masyarakat. Jadi masyarakat enggak perlu lagi sungkan karena memang dengan adanya kami di DPRD itu makin memudahkan mereka untuk bisa memastikan apa yang menjadi pesan dan harapan mereka sampai kepada pemerintah. Itu kami kira. Kaitannya bahwa memang menarik setelah saya duduk di DPRD, background saya sebagai aktivis itu lebih kuat dari sebagai orang politik. Nah, sering sekali memang terjadi perbedaan yang sangat besar antara kerja politik dengan kerja aktivis. Kalau kerja politik itu lebih kepada kerja kompromi. Bagaimana memutuskan sesuatu secara kompromi. Sementara di dunia aktivis itu memutuskan sesuatu itu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, tentu ini sesuatu yang awalnya sulit kami jalanin. Walaupun akhirnya sampai detik ini sebenarnya, sampai saat ini setelah saya duduk di DPRD Provinsi Kepri, saya juga merasa bahwa porsi saya sebagai aktivis itu lebih besar daripada sebagai politisi. Karena apa? Karena memang menyuarakan sesuatu itu, saya kira kalau katakanlah misalnya begini, kalau di politik, misalnya terjadi persoalan di masyarakat, katakanlah satu ada bencana ataupun kebakaran. Kalau di politik itu harus dirapatkan dulu, dibahas dulu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau dunia aktivis, kalau bisa langsung action, lakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, ini memang kadang-kadang menimbulkan sedikit problem. Terutama misalnya apakah kita menyuarakan ini mengganggu institusi atau tidak. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, memang yang saya jalanin, ya saya berjalan menyuarakan apa yang saya anggap benar. Artinya di satu sisi ada tata krama yang saya harus jaga, tetapi di sisi lain kewajiban saya sebagai wakil rakyat itu saya anggap lebih utama. Nah, tetapi satu hal yang menurut saya, kenapa saya harus memutuskan misalnya lebih besar porsi aktivisnya, karena saya menganggap
baik politik maupun dunia aktivis, pada akhirnya goal ataupun tujuan yang dicapai itu adalah keadilan. Makanya saya pikir kalau kita berbicara politik ya tanpa berbicara keadilan ya saya pikir juga itu bukan sesuatu yang katakanlah itu bukan politik. Karena kalau kita lihat politik itu kan juga hubungannya dengan kebijakan. Di DPRD ada pengawasan, ada pembuatan aturan ataupun peraturan daerah, ada katakanlah pengawasan peraturan dan pembuatan anggaran. Nah, saya pikir semua bermuara bagaimana produk-produk tersebut memiliki asas prinsip-prinsip keadilan. Nah, di dalam aktivis juga sama. Jadi sebenarnya kalau tujuannya itu nggak ada beda, hanya saja mungkin soal cara yang menyampaikannya. Nah, saya merasa memang ada sedikit ambil contoh misalnya seperti kasus Rempang dan Galang. Nah, apakah saya berbicara sebagai anggota DPRD? Iya, karena status saya sebagai anggota DPRD. Tapi apakah saya menyikapin sebagai politisi? Oh tidak, saya menyikapin sebagai seorang aktivis. Karena kita tahu sama tahu apa yang terjadi di Rempang dan Galang. Ya, saya memutuskan berbicara, menyuarakan itu. Karena menurut saya, kalau kita berbicara tentang keadilan prosedural, sebagaimana yang menjadi tuntutan, itu prosesnya lama. Sementara yang terjadi di Rempang itu memerlukan sebuah sikap dan tanggapan dan ataupun penyikapan yang bersifat langsung. Nah, maka kami menyuarakan agar pemerintah menghormati keberadaan masyarakat di Rempang, baik secara sosial, adat, dan budaya. Nah, menurut kami ini harus disuarakan karena kita tidak bisa menunggu. Kenapa? Karena masyarakat di sana sudah di dalam posisi menghadapi tekanan yang luar biasa. Nah, inilah yang menurut kami, kalau dalam posisi-posisi sebagai politisi menyikapin itu tentu hitung-hitungannya apakah ini menguntungkan atau tidak buat kami. Ya, kalau politisi tentu hitung-hitungannya adalah baik secara elektoral maupun secara katakanlah kepentingan politik itu sendiri, tentu itu menjadi perhitungan. Nah, kami mengabaikan hal-hal itu. Maka kami menyuarakan, karena apa? Kami langsung kepada tujuan keadilan tadi. Bahwa pemerintah harus menciptakan ataupun memberikan rasa adil bagi masyarakat di Rempang. Makanya kami memutuskanlah itu berbicara. Dan ini lebih dominan sebagai aktivis, bukan sebagai sebagai politisi. Jadi ada satu sisi menguntungkan, di sisi lain juga ya sedikit ya agak terkesan memprovokasi. Tapi memang itulah pilihan yang diambil. Saya kira itulah antara politisi dan aktivis. Gubernur Kepri saya anggap gagal karena tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah ya dari sektor kelautan. Padahal kita tahu Kepri ini 96% kelautan. Prinsip-prinsip bernegara itu harus didasarkan atas kesetaraan, yaitu setara dalam pengertian bahwa setiap masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Hari-hari ini kalau kita berbicara di Batam, ya banyak sekali masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalaupun misalnya ada yang bisa bekerja karena koneksi ataupun karena menyogok. Saya pikir disinilah peran negara harusnya tampil bisa memastikan itu. Sehingga mereka bisa mandiri dan tidak tergantung kepada sumbangan-sumbangan ataupun bantuan-bantuan yang bersifat amal dari pemerintah.